Pada kesempatan ini saya sedang teringat satu hadis yang pada 30 tahun yang lalu sering saya sampaikan di mimbar-mimbar. Jadi kalau dulu saya berdakwah dari mimbar ke mimbar, mimbar ke mimbar, keliling Jawa, keliling luar Pulau Jawa, ada satu hadis yang terus saya bawakan dalam rangka litadzkirin nas. Dalam rangka terus untuk ngingetin umat. Ngingetin umat agar bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan zaman. Semoga Allah memperkuat kita semua. Amin. Dulu hadis ini terus saya bawakan di atas mimbar selama bertahun-tahun. Nah, sekarang saya ingin ajak kembali untuk kita mengkaji di mana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya yang bersumber dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, atau kita dapatkan dalam kitab Musnad Al-Imam Abu Ya'la, yaitu yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi dalam riwayat tersebut diceritakan bahwa Nabi suatu ketika kumpul bersama para sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum. Kemudian Nabi bertanya kepada mereka, "Kaifa antum?" Bagaimana kamu sekalian, hai para sahabatku? Idza tagat nisaukum wa fasaqa subbanukum wa taraktum jihadakum. Bagaimana kamu sekalian kalau nanti suatu ketika kamu menghadapi suatu keadaan di mana perempuan-perempuan kamu durhaka, para pemuda-pemudamu fasik, durjana, dan kalian sendiri rame-rame meninggalkan kewajiban jihad. Jadi ini pertanyaan luar biasa. Ini pertanyaan datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Nabi bertanya kepada para sahabat, bagaimana nih kamu? Kaifa antum? Bagaimana kamu? Bagaimana nanti ini kamu menghadapi peristiwa begini, bagaimana? Ini pertanyaan kaif, bagaimana? Artinya menanyakan apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sikap kita? Apa yang mesti kita perbuat kalau menghadapi zaman seperti itu? Tapi sebelum kita lanjutkan ini, kita lihat ternyata kondisi yang pernah disabarkan oleh Nabi 15 abad yang lalu di zaman ini terjadi. Nah, sekarang kita jujur, kita lihat perempuan-perempuan kita kaum muslimah, banyak gak yang durhaka? Anak-anak muda kita banyak gak yang fasik? Nah, fasik itu orang yang berbuat maksiat terang-terangan, itu disebut fasik. Enggak sholat terang-terangan, judi terang-terangan. Nah, ini kan sekarang banyak anak-anak muda kita melakukan kemaksiatan secara terang-terangan, secara terbuka, itu namanya fasik. Nabi katakan, wa fasaqo subbanukum, anak-anak muda kamu akan fasik. Nah, kemudian yang berikutnya wa taraktum jihadakum, kamu sendiri meninggalkan kewajiban jihad. Terjadi gak sekarang? Sekarang yang terjadi di berbagai negeri, termasuk negeri kita Indonesia yang tercinta, jangankan berjihad, ngomong jihad aja banyak yang takut. Jangan cerita jihad dulu deh, jangan kita bicara soal berjihadnya. Ngomong jihad banyak yang takut. Takut disebut radikal, takut disebut ekstrim, takut diberhentiin dari tempat kerjaan, takut nanti dipersekusi, takut nanti nggak bisa tablik, takut nanti nggak diundang sana sini. Akhirnya apa? Jihad terlupakan, saudara. Padahal jihad itu kewajiban agama. Saudara, jangankan berjihadnya, ngomong jihadnya aja takut. Jangankan ngomongnya, ngedengernya aja takut. Begitu denger ada yang ceramah jihad, buru-buru pulang. Ada gak yang begitu? Nah, ini zamannya, saudara. Percis yang Nabi bilang, wa taraktum jihadakum. Kalian tinggalkan itu kewajiban jihad. Ngomongin jihad ditinggal, ngedengerin jihad ditinggal, apalagi jihadnya, saudara. Nah, mendengar ini para sahabat kaget, terheran-heran. Kemudian mereka katakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, qalu, apa mereka katakan? Wa in dzalika lakainun ya Rasulullah. Apa kata para sahabat? Wahai Nabi, yang demikian itu apa betul-betul terjadi? Lakain, apa betul-betul akan ada yang begitu itu? Saudara, kalau sahabat bertanya seperti itu bukan sahabat protes, bukan.
Bukan sahabat nggak percaya Nabi, bukan. Tapi mereka heran, apa iya nanti bakal begitu? Sebab saat Nabi menyampaikan itu ke para sahabat, Islam lagi jaya-jayanya, jihad lagi hebat-hebatnya saudara. Sahabat lagi semangat-mangatnya berjihad di jalan Allah. Dan di zaman itu saudara, perempuan-perempuan sahabat-sahabat Nabi solehat, saudara, muhsanat. Nah saat itu para sahabat Nabi juga semua mulia. Makanya mereka kaget, apa iya nanti akan datang kondisi begitu, perempuannya durhaka, anak mudanya fasik, jihadnya ditinggal. Makanya mereka tanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, wa in dzalika lakainun ya Rasulullah. Apa jawab Nabi alaihi salatu wassalam? Nabi menjawab kepada para sahabat, na'am, walladzi nafsi biyadihi wa asyaddu minhu sayakun. Masya Allah, kata Nabi, ya nanti akan seperti itu. Bahkan kata Nabi, beliau bersumpah, walladzi nafsi biyadihi, yang jiwaku demi zat yang jiwaku ada di dalam tangannya, di dalam kekuasaannya, di dalam genggamannya. Maksudnya demi Allah, Nabi bersumpah. Wa asyaddu minhu sayakun, nanti yang akan terjadi lebih parah dari itu. Masya Allah, yang tadi aja sahabat udah kaget. Kok parah begitu keadaan umat Islam? Kata Nabi, nanti lebih parah lagi. Kemudian para sahabat penasaran bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, qalu wa ma asyaddu minhu ya Rasulullah. Apa tuh keadaan yang lebih parah dari itu ya Rasulullah? Akhirnya Nabi menjawab alaihi salatu wassalam lagi-lagi dengan pertanyaan. Apa jawab Nabi alaihi salatu wassalam? Kaifa antum idza lam ta'muru bima'rufin walam tanhau an munkarin. Bagaimana kamu sekalian? Kaifa antum? Bagaimana kamu? Kalau nanti kamu akan dapatkan satu kondisi di mana kamu sekalian lam ta'muru bima'ruf. Kamu tidak akan lagi menyerukan kepada kebajikan. Walam tanhau an munkarin. Dan kalian juga tidak akan lagi mencegah kemunkaran. Masya Allah, kalau barusan jihadnya ditinggal. Kali ini lebih parah lagi. Bukan hanya jihad ditinggal, amar ma'ruf nahi munkarnya ditinggal. Subhanallah, ini sahabat makin kaget saudara. Terulang lagi tuh ucapan sahabat, perkataan yang kayak tadi. Apa kata mereka bilang, wa kainun dzalika ya Rasulullah. Kata sahabat, apa iya yang begitu itu akan ada, akan terjadi ya Rasulullah. Itu pertanyaan sahabat. Ingat, pertanyaan ini bukan mereka nggak percaya Nabi, bukan. Ini pertanyaan lita'ajub. Mereka keheran-heranan. Kok bisa begitu? Amar ma'ruf nahi munkar ditinggal. Sementara amar ma'ruf nahi munkar di zaman Nabi itu, itu merupakan pedoman hidup para sahabat, saudara. Justru mereka itu menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ini ayat Allah turunkan untuk memuji Nabi dan para sahabat. Kuntum khaira ummatin. Kalian adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas. Yang Allah keluarkan, Allah ciptakan untuk segenap umat manusia. Kenapa mereka menjadi umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Karena kalian sekalian menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi mereka menjadi umat yang terbaik karena amar ma'ruf nahi munkar menjadi identitas masyarakat di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya kaget. Ini bukan jihad lagi yang ditinggal, amar ma'ruf nahi munkar ditinggal. Lebih kaget lagi para sahabat, saudara. Nah, jujur aja sekarang. Nah, amar ma'ruf nahi munkar udah banyak ditinggal gak? Banyak. Giliran ada organisasi yang amar ma'ruf nahi munkar dibubarin. Betul? Betul? Nah, jadi sekarang kita lihat bukan lagi saudara kita nggak amar ma'ruf nahi munkar, yang mau amar ma'ruf nahi munkar dibubarin, ditangkepin, saudara, dimusuhi, difitnah. Bahkan ada yang diculik, disiksa, dibunuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, dulu di Amerika Serikat polisi nangkep satu orang. Cara nangkepnya dengan meletakkan lututnya di lehernya. Sampai yang ditangkap nggak bisa napas, meninggal dunia. Satu negeri ngamuk, saudara. Polisi satu negeri diuber-uber. Sampai polisi se-Amerika minta maaf kepada rakyat.
Artinya apa? Walaupun di Amerika itu mereka berbeda-beda partai, berbeda-beda golongan, tapi dalam soal melawan kezaliman mereka satu suara. Walaupun partainya beda. Saudara. Sampai polisinya semua minta maaf ya kawan. Secara terbuka minta maafnya. Minta maafnya semua polisi keluar dari kantornya, kemudian duduk dengan lututnya minta maaf kepada rakyat ya kawan. Kemarin di Perancis ada remaja baru 15 sampai 16 tahun. Dibunuh oleh polisi. Satu negeri ngamuk. Chaos habis-habisan di Perancis ya kawan. Kenapa? Perancis. Mereka berbeda-beda agama, berbeda-beda ras, berbeda-beda suku, berbeda-beda partai. Antara mereka enggak kompak. Tapi melihat kezaliman seperti itu, mereka satu suara. Enggak terbelah, mereka lawan. Sampai hari ini belum beres, saudara. Satu anak muda dibunuh. Di Indonesia. Ada 6 anak muda santri. Diculik, disiksa, dibunuh, difitnah lagi, saudara. Udah habis difitnah, guru-gurunya ditangkepin. Habis guru-gurunya ditangkepin, organisasinya dibubarkan. Itu yang membantai masih tenang-tenang aja sampai sekarang. Naik pangkat lagi. Dikasih jabatan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa saudara? Kita ini benar-benar udah terbelah. Ini kezaliman nyata. Pakai bertikai bertengkar kita. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang dukung, ada yang enggak. Saudara, Amerika negeri kafir. Prancis negeri kafir. Tapi kalau sudah bicara kezaliman, mereka sepakat. Ini zalim, harus dilawan. Satu suara, tidak terbelah. Kenapa kita mesti terbelah? Jadi kalau udah lihat satu kezaliman, nggak usah bicara. Itu dari organisasi anu, itu bukan organisasi saya. Itu majelis sana, bukan majelis ini. Enggak. Siapapun, jangankan orang Islam. Orang kafir sekalipun di negeri kita, kalau dizalimi, diculik, disiksa, dibunuh tanpa alasan benar, wajib untuk kita bela, saudara. Lawan itu kezaliman. Mesti kompak. Enggak ada urusan tuh untuk melawan kezaliman. Oh ini muslim, ini bukan muslim. Oh ini dari partai anu, ini dari partai ini. Jangan. Jangan ada kezaliman. Kita mesti kompak, rame-rame, lawan. Jangan biarkan orang-orang zalim itu tidur nyenyak. Jangan biarkan orang-orang zalim itu saudara tetap bisa tertawa, bebas, jalan, melenggang dengan senang. Jangan lawan kezaliman sampai orang-orang zalim takut melakukan kezaliman, saudara. Kira-kira jelas gak? Nah, jadi kondisinya beda gak? Dengan di Amerika dan di Perancis. Padahal Amerika negeri Islam bukan? Perancis? Nah, kira-kira jelas ya? Nah ini yang mesti kita lihat. Jadi apa yang Mbak sampaikan tadi? Iya, jihadnya ditinggal. Amar ma'ruf nahi munkarnya ditinggal. Nah kalau sudah jihad ditinggal, amar ma'ruf nahi munkar ditinggal, ya begini jadinya. Ada orang diculik, disiksa, dibunuh, ya happy aja. Malah para pelakunya, para pembantainya tetap bisa tertawa, jalan lenggang. Nggak sampai di situ saudara, naik pangkat, dikasih jabatan. Kalau di Perancis bagaimana? Satu yang dibunuh, satu negeri, polisi sekarang nggak ada yang berani pakai baju polisi saudara. Kenapa? Mereka nggak terima. Mereka paksa negara harus minta maaf. Mereka paksa rakyat dengan kedaulatannya. Negara harus memberikan penjelasan. Negara harus tangkap itu oknum-oknum yang melakukan pembantaian dan berikan hukuman yang setimpal. Kalau itu tidak dilakukan, rakyat akan terus ramai di Perancis, saudara. Nah, jadi bukan tidak mungkin yang seperti ini akan terjadi di semua negeri. Manakala kezaliman sudah kelewat batas, saudara. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Kemarin umat masih diam, kemarin umat masih belum kompak, hati-hati. Stop kezaliman-kezaliman seperti itu, karena kalau itu dilanjutkan bisa terjadi yang lebih dahsyat dari Amerika, lebih dahsyat daripada di Perancis, dan itu kita nggak mau terjadi. Nah, maka itu saya mau tanya semua, siap lawan kezaliman? Siap kompak melawan kezaliman? Siap tegakkan keadilan? Siap beramar ma'ruf nahi munkar? Takbir! Shallu ala Nabi. Baik, artinya berita dari Nabi yang kedua sudah terjadi belum tuh?
Kayak Nabi bilang, ente bakal ninggalin jihad, terjadi gak? Ente ninggalin amar ma'ruf nahi munkar, terjadi gak? Akhirnya apa kata para sahabat? Lagi-lagi sahabat mengatakan, wa kainu dzalika ya Rasulullah. Apa iya yang begitu-gitu terjadi? Artinya sahabatnya keheran-heranan. Kok nanti umat jadi jelek bener begitu? Jihad ditinggal, amar ma'ruf nahi munkar ditinggal. Tuh umat mau kemana kalau sudah begitu? Makanya mereka kaget, mereka tanya kepada Nabi. Bukan mereka nggak percaya berita dari Nabi, kaget. Kok heran-heranan saudara. Terus apa jawab Nabi berikutnya? Nabi mengatakan, na'am walladzi nafsi biyadihi wa asyaddu minhu sayakun. Lagi-lagi Nabi menjawab, ya akan terjadi yang seperti itu. Bahkan demi Allah nanti yang terjadi lebih parah lagi dari itu. Masih ada yang lebih parah lagi saudara. Sahabat penasaran, apalagi ini yang lebih parah? Ninggalin jihad udah parah. Ninggalin amar ma'ruf nahi munkar lebih parah. Masih ada yang lebih parah lagi. Mereka bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, wa ma asyaddu minhu ya Rasulullah. Apa itu yang lebih parah dari yang demikian itu ya Rasulullah? Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, kaifa antum? Bagaimana kamu? Idza ra'aitumul ma'rufa munkara wal munkara ma'rufa. Bagaimana kamu nanti jika kamu sekalian melihat dengan mata kepalamu sendiri yang ma'ruf disebut munkar, yang munkar disebut ma'ruf. Gara-gara amar ma'ruf nahi munkar tidak ditegakkan, saudara, akhirnya apa yang terjadi? Kemunkaran merajalela. Karena kemunkaran sudah merajalela di mana-mana, menjadi satu kebiasaan, akhirnya masyarakat lihat itu biasa-biasa saja. Makanya Nabi mengatakan kaifa antum idza ra'aitumul ma'rufa munkara wal munkara ma'rufa. Bagaimana kamu nanti kalau kamu lihat yang ma'ruf disebut munkar, yang munkar disebut ma'ruf? Dan itu terjadi di zaman kita sekarang ini, saudara. Perempuan-perempuan tidak berjilbab, bahkan membuka aurat, pamer dada, pamer paha. Apa disebut? Ini gaya hidup, ini modern, ini sesuatu yang baik, sesuai dengan kemodernan zaman ini. Giliran ada perempuan pakai jilbab ditambah cadar, awas teroris, radikal. Jadi perempuan yang mutabarrijat, yang umbar aurat dianggap ma'ruf, dianggap baik-baik saja. Sementara perempuan-perempuan yang mutahajjibat, yang menutup auratnya dengan hijab, itu disebut jelek, disebut teroris, radikal. Saudara, terjadi gak? Terjadi gak? Jadi berarti apa yang dikabarkan Nabi 15 abad yang lalu, ada gak kita lihat saat ini? Di zaman Nabi belum terjadi, Nabi udah kasih kabar. Kita sekarang lihat dengan mata kepala kita sendiri, saudara. Nah kita lihat sekarang, ulama-ulama yang lurus dituduh, awas, radikal, ekstrem, teroris. Sementara orang-orang yang menyebarkan kesesatan, saudara, dilindungi, dibiarkan. Jadi yang menyebarluaskan kebajikan dicurigai, yang menyebarluaskan kemunkaran, saudara, dipuji-puji. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sahabat dengar begini, saudara. Mereka bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kainun dzalika ya Rasulullah. Apa iya yang begitu-gitu itu terjadi ya Rasulullah? Apa iya begitu? Kaget mereka. Mereka enggak terbayangkan tuh kalau umat bakal makin ke sana makin rusak. Mereka udah senang mendapatkan Islam, senang bahagia membangun Islam di zaman Nabi, saudara. Senang bahagia jihad menjadi identitas mereka, amar ma'ruf nahi munkar menjadi identitas mereka, dakwah sehari-hari menjadi kegiatan sehari-hari mereka. Senang. Apa iya nanti akan rusak begini, jihad ditinggal, amar ma'ruf nahi munkar ditinggal. Bahkan sampai-sampai karena kemunkaran merajalela, yang munkar dianggap ma'ruf, yang ma'ruf dianggap munkar. Nah, kemudian apa jawab Nabi, saudara? Begitu ditanya sama sahabat, apa iya ya Rasulullah begitu? Jawab Nabi seperti tadi sambil bersumpah, walladzi nafsi biyadihi wa asyaddu minhu sayakun. Kata Nabi, na'am, ya,
Nanti akan terjadi seperti itu. Demi Allah yang jiwaku ada dalam kekuasaannya, nanti yang terjadi lebih busuk dari itu, lebih buruk dari itu, lebih jahat dari itu, lebih rusak dari itu, lebih parah. Kemudian sahabat penasaran bertanya lagi, wa ma asyadu minhu ya Rasulullah. Apalagi itu yang lebih buruk dari itu ya Rasulullah. Nah, kali ini Nabi menjawab, saudara. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Nabi mengatakan, kaifa antum idza amartum bil munkari wa nahaitum anil ma'ruf. Masya Allah, lebih parah lagi, saudara. Kata Nabi, bagaimana kamu nanti sekalian? Kalau pada suatu hari nanti kamu dapatkan kondisinya, saudara, amartum bil munkari, kalian ini sekalian memerintahkan kepada kemunkaran, wa nahaitum anil ma'ruf, dan kalian mencegah kemakrufan. Masya Allah. Jadi bukan amar ma'ruf nahi munkar, tapi amar munkar nahi ma'ruf. Jadi menyerukan kemunkaran, mencegah kemakrufan. Orang mau ngaji dipersekusi, itu kan namanya nahi ma'ruf. Orang mau ngaji dipersulit, itu namanya apa? Nahi ma'ruf. Giliran ada pertunjukan konser grup band luar negeri yang kampanye LGBT, dibela, dilindungi, dijaga, difasilitasi. Saudara, bahkan masyarakat diajak-ajak untuk nonton. Ada apa ini, saudara? Ya, kondisi seperti ini pernah dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam 15 abad yang lalu. Nabi udah kasih kabar. Nah, ternyata saya tanya sekarang, pengajian reperkusi ada gak? Pengajian yang dilarang-larang ada gak? Habib, kiai, ustadz yang gak boleh ceramah dilarang, dimusuhi, diikutin, ada tidak? Nah, sekarang konser-konser musik maksiat dibiarkan, dilindungi, ada tidak? Pergi seperti yang Nabi katakan. Nah, kali ini, saudara, begitu Nabi mengatakan sedemikian rupa, saudara, lagi-lagi sahabat mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Akainun dzalika ya Rasulullah?" Apa iya yang demikian itu akan terjadi ya Rasulullah? Pilu para sahabat, sedih, kaget, prihatin kalau umat akan datang seperti itu. Makanya mereka bertanya lagi dalam kekagetannya. Kemudian apa kata Nabi? Naam. Nabi menjawab seperti tadi. Ya walladzi nafsi biyadihi wa asyaddu minhu sayakun. Demi Allah, nanti yang terjadi bisa lebih parah dari itu. Kali ini sebelum sahabat bertanya lagi, Nabi tutup dengan kalimat pamungkas, saudara. Apa kata Nabi setelah itu? Beliau mengatakan, yaqulullahu ta'ala, bahwasanya Allah berfirman, kata Nabi dalam hadis qudsi. Apa kata Allah? Bi haliftu la utihanna lahum fitnatan yasirul halimu fiha hayran. Kata Allah, bi haliftu, dengan zatku, kemuliaanku, keagunganku, kesucianku, aku bersumpah, kata Allah. Kalau kondisi umat sudah seperti tadi itu, udah ninggalin jihad, nggak mau amar ma'ruf nahi munkar, saudara, bahkan yang ma'ruf disebut munkar, yang munkar disebut ma'ruf, bahkan lebih parah lagi, orang menyerukan kepada kemunkaran, mencegah kemakrufan. Kalau sudah rusak model begitu, Allah bersumpah, la utihanna lahum, aku akan buka buat mereka fitnatan, yaitu suatu pintu fitnah, yasirul halimu fiha hayran, sampai orang yang penyantun pun, ulama yang penyabar pun tidak hanyut dalam gelombang fitnah tersebut, hayran, sampai mereka heran apa yang harus dilakukan. Subhanallah, ulama yang udah sabar juga udah bingung, ini mau ngapain lagi, saudara, ini mau diapain lagi, ini kondisi begini nih mau diapain, sampai ulama-ulama akan pada bingung, saudara. Jadi Nabi mengatakan, Allah bersumpah, kalau sudah begitu aku bersumpah, aku akan buka satu pintu fitnah, yang mana jangankan orang awam, ulama pun akan kebingungan dalam gelombang fitnah tersebut, saudara. Nah, inilah zamannya, kita lihat depan mata kita saat ini. Saya mau tanya semua yang ada di sini sekarang ini, banyak hal yang membingungkan umat tidak? Banyak tidak? Jangankan umat, kiai banyak yang bingung, habib banyak yang bingung. Ini bagaimana ngurusin umat? Ini umat udah capek-capek dididik, umat capek-capek dibina, tapi tiba-tiba dirusak dengan ini, dirusak dengan itu. Ini umat udah capek-capek dijaga, tiba-tiba pemerintah mengambil satu kebijakan, bikin undang-undang yang bertentangan dengan syariat, saudara. Ulama teriak-teriak minuman keras haram,
Tiba-tiba ada undang-undang yang membolehkan minuman keras dijual bebas. Ulama teriak-teriak mengajar jangan berzina, jangan berzina, jangan berzina. Tiba-tiba lokalisasi pelacuran diresmikan oleh pemerintah, saudara. Jadi ini ulama, ini umat mau dibawa kemana? Saudara, ini umat mau dibawa kemana? Udah banyak umat yang bingung. Bahkan ulama ikut menjadi bingung, saudara. Percis seperti yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sadaqan Nabi, sadaqan Nabi, sadaqan Nabi. Betullah apa yang dikabarkan oleh Nabi. Saudara, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, "Wa la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi itu tidak mengucapkan suatu ucapan, saudara, dari hawa nafsunya. Tapi apa yang beliau sampaikan kepada kita merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Nah baiklah, kalau kita sudah dengar begitu muncul pertanyaan. Kalau Nabi udah kasih kabar begini, sekarang kan Nabi yang nanya ini, kaifa antum? Nah sekarang pertanyaan ini kita lempar buat kita nih semua. Kaifa antum? Ayo ya umat, kaifa antum? Bagaimana kamu sekalian? Mau diapain ini? Ini negeri kita mau diapain nih sekarang? Ini kita punya daerah nih mau diapain? Ini kita punya dunia nih sekarang mau diapain ini? Mau diapain? Kaifa antum? Nabi yang tanya, kaifa antum? Bagaimana kamu? Apa yang mau kamu lakukan untuk ini semua? Apakah kamu mau diam menonton? Biarkan itu kerusakan makin merajalela agar besok generasi-generasi penerus kita, anak-anak kita semakin rusak? Atau kita harus berbuat sesuatu mencegah itu semua, atau kita harus tegak berdiri untuk melawan yaitu segala kemunkaran, kemaksiatan dan kezaliman. Kaifa antum? Nabi yang bertanya kepada kita, kaifa antum? Bagaimana kamu sekalian? Dan pertanyaan ini nanti harus kita jawab di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Nanti begitu kita meninggal dunia, kita kumpul saudara di padang mahsyar sana, saudara, kita harus siap-siap untuk menjawab ini. Apa jawaban kita? Ya Rasulullah, dulu ketika umat rusak ya Rasulullah, aku ikut rusak ya Rasulullah. Apa begitu jawaban kita? Ya Rasulullah, dulu begitu umat rusak ya Rasulullah, ya aku hanya nonton saja ya Rasulullah. Itu urusan dia, urusan aku ya Rasulullah. Apa begitu nanti jawaban kita? Apa kita jawab ya Rasulullah, dulu kemunkaran di mana-mana rusak, tapi aku sebagai umatmu ya Rasulullah tetap tegak berdiri melawan, walaupun harus jatuh bangun, walaupun harus aku gagal berkali-kali, walaupun aku tidak berhasil, tapi tetap aku tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Apa begitu yang akan kita jawab kepada Nabi alaihi salatu wassalam? Kembali kepada diri Anda masing-masing, saudara. Saya hanya bisa pada saat ini mengajak, yuk kita kompak. Kalau betul Anda ingin menjawab untuk melawan kezaliman, jangan sendiri-sendiri. Kita kompak dong, rame-rame dong. Lawan kezaliman.